Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian masih diberikan semangat, sehat lahir maupun batin. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita bisa bertatap muka pada pertemuan kali ini. Jangan lupa absen terlebih dahulu, dan insya Allah dalam pertemuan ini Ibu mau melanjutkan tentang pengurusan jenazah yang minggu kemarin, tentang memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kita lanjutkan pertemuan kali ini, pengurusan jenazah tentang takziah atau melayat dan ziarah kubur. Anak-anakku sekalian, takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Para muajiyin atau orang laki-laki yang bertakziah atau muajiyat, orang perempuan yang bertakziah, hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasehati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Adab atau etika orang bertakziah. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang kelima, membuat makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Pada zaman awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Misalnya menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya adalah meminta sesuatu kepada si mayat yang ada di kuburan. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Hal ini sangat baik karena dengan mengingat mati, kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh. Hikmah ziarah kubur antara lain mengingat kematian, bersikap juhud. Bersikap juhud itu adalah menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapat ridhonya. Anak-anakku sekalian, apabila kita mau berziarah kubur, sebaiknya perhatikan adab atau etika berziarah kubur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesampainya di pintu kuburan, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insya'allahu bikum lahikun. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan di akhirat kelak. Dan terakhir, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan atau tanda kuburan. Minggu kemarin Ibu sudah bahas tentang tata cara sholat jenazah. Untuk mempermudah belajar tata cara sholat jenazah, kalian bisa lihat di buku panduan atau buku paket halaman 39. Tugas pertemuan ini adalah membuat video tentang praktik sholat jenazah. Untuk laki-laki, praktik sholat jenazah laki-laki. Untuk perempuan, praktik sholat jenazah perempuan. Niat sholat jenazah untuk laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita akan menjadi makmum, kalau kita akan menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau kita sendirian, misalkan di rumah perempuan, belum dibawa ke masjid, ada lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Untuk tugas perempuan, menyolatkan jenazah perempuan. Niatnya, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Itu tanda kasih sayang kita terhadap orang tua atau siapa saja yang meninggal. Jadi untuk perempuan, sebelum dibawa ke masjid jenazahnya, kita bisa menyolatkan di rumah. Seandainya jenazah tersebut udah rapih, udah dimandikan, udah dikafani, ya, tinggal dibawa ke masjid untuk disolatkan. Nah, sebelum dibawa ke masjid, boleh kita menyolatkan di rumah sendirian. Untuk kelas IPA, kirim videonya via WA ke Ibu Ai. Untuk kelas IPS, kirim videonya via WA ke Pak Saryono. Untuk pengurusan jenazah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada hikmah dan kita bisa mempelajarinya, memperdalam bacaan-bacaan sholat jenazah dan doa-doanya, karena kita sebagai umat Islam harus bisa, dan ini merupakan fardu kifayah. Setelah Ibu ulang kembali, setelah bacaan atau niat sholat jenazah, usolli ala hadhil mayyitati untuk perempuan arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala, Allahu Akbar, membaca Fatihah. Udah selesai Fatihah, Allahu Akbar, membaca sholawat Nabi, mau yang pendek mau yang panjang silahkan. Setelah membaca sholawat Nabi, takbir lagi Allahu Akbar, membaca doa untuk jenazah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, untuk jenazah perempuan. Doa untuk jenazah laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar, membaca doa untuk keluarga yang ditinggal. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Itu untuk perempuan. Untuk laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selesailah sudah, ibu menunggu tugasnya video melaksanakan sholat jenazah. Untuk laki-laki jenazah laki-laki, untuk perempuan jenazah perempuan. Mudah-mudahan kalian semangat belajarnya sehingga di suatu saat ke depannya kalian bisa mempraktekkan dan bisa beramal soleh untuk sesama manusia. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.